Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi penyampaian pelaporan kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Dengan ini kita nyatakan dimulai. Dan untuk yang pertama, kesempatan pertama kami undang Ketua Umum atau Pengurus LPTQ Kabupaten Bangkayan. Waktu dan kesempatan disilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua PTG Prof. Kapan bersama Nasaran. Yang terhormat para ustadzah yang hadir pada siang hari ini. Mohon izin saya mewakili Pak. Karena Pak Ketua sedang ada agenda. Untuk menyampaikan laporan LPTQ Bangkayan sesuai permintaan LPTQ Prof beberapa saat yang lalu. Yang pertama, laporan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023. Pada tahun 2023, LPTQ Bangkayan telah melaksanakan dua kegiatan, yaitu satu, menyelenggarakan MTQ ke-9 tingkat Kabupaten Bangkayan di Kecamatan 17 tahun 2023 dalam rangka persiapan Kabupaten Bangkayan untuk mengikuti MTQ Kalbar tahun 2023 di Kabupaten Sanggau. Waktu itu Pak Rupata yang hadir, Pak, makili Bapak. Yang kedua, mengikuti kegiatan MTQ ke-31 tingkat Pro Kalbar di Kabupaten Sanggau. Pada tahun itu kami dibantu sebesar 500 juta waktu itu. Kemudian rencana kegiatan tahun 2024. Agenda kami adalah dua. Yang pertama, menyelenggarakan seleksi dalam rangka persiapan menyiapkan kafilah untuk mengikuti MTQ ke-32 di Kabupaten Landak tahun 2024. Yang kedua, mengikuti MTQ ke-32 Prof. Kalbar di Landak yang direncanakan Pak ya, tanggal 8 Desember. Untuk tahun ini Pak, kami mendapat dana hanya 200 juta, hanya Pak. Kemudian terkait dengan usulan naskah mutasi, nah ini Pak ya, harus sekali-kali ya. Kalau ditanya apakah perlu, saya masih ragu Pak. Apakah sekarang atau nanti? Nanti mungkin ya, sekarang mungkin belum. Gitu, Pak. Ini yang usulannya. Yang pertama, Rumah Pak, prosedur pelaksanaannya. Ini terbaca seorang peserta MTQ dan seterusnya, asal kota garis miring pengurus LPTQ Prof. Usulan kami adalah bukan garis miring Pak, karena ini Pak, ini kan pilihan begini itu, tapi menggunakan dan, jadi kabupaten dan pengurus provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua, pasal 12, pengajuan mutasi secara tertulis dan seterusnya itu selama-lamanya 3 bulan. Kelamaan Pak, lama. Jadi pikiran saya kalau ini jadi usulan adalah kita hanya perlu waktu 40 hari Pak. Jadi 10 diusulan, 20 proses pemberian rekomendasi, dan 10 lagi untuk penetapan dari LPTQ provinsi. Jadi kalau 3 bulan kan 20 hari kelamaan Pak.
Kemudian terkait dengan sertifikasi ya Pak, tertulis yang diketahui, nggak tahunya gimana, kan nggak tahu tahunya Pak. Maka salah adalah dengan tembusan oleh pengurus LPT kita seterusnya. Kemudian terkait dengan kompensasi Pak, jadi kami ini tidak ngerti Pak kompensasi itu Pak. Nah untuk yang masa tidak tahu nih Pak, kompensasi itu. Pak dari mana itu Pak? Kalau tahu kompensasi boleh, kalau dapat. Kalau memberi kompensasi, kami masih tak ngerti ini Pak. Yang berikutnya, terkait dengan ada dokumen SPM pasal 1 ini, SNM pasal 1 huruf H, SKM pasal 1 huruf I, SKP pasal 1 huruf J. Ini perlu contoh yang baku Pak. Kita khawatir nanti setiap kita membuat versi dan versi itu menjadi banyak tafsir. Berikutnya terkait dengan usulan MTQ dan STQ, nah kami punya pikiran Pak. Kami kira hanya mampu Pak, hanya mampu tahun genap itu MTQ, tahun ganjil itu STQ usulan saya Pak. Karena kalau kami punya MTQ tiap tahun, duitnya lagi nih Pak. Ini kita khawatir setuju tapi tidak punya duit. Kemudian yang berikutnya Pak, ini usul Pak, usul. Kami ada beberapa masalah Pak yang barangkali perlu semacam bantuan dijawabnya Pak. Yang pertama, kami hanya punya hakim itu hanya 4 Pak. 2 orang hakim tilawah, 1 orang hakim kot, dan 1 orang hakim tahfiz. Kami sangat mengharapkan mungkin itu Pak informasi dari kami, mudah-mudahan berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.